kembali berjumpa di Jelajah Kuliner. Seperti biasa, beragam menu-menu kuliner akan kami hadirkan untuk Anda supaya menjadi rekomendasi Anda mencari menu kuliner pilihan. Tentunya bersama saya, Cahyani Dean. Informasi pertama dari Kabupaten Lebak, pemirsa. Daerah ini menjadi salah satu penghasil gula merah dan gula merah aren terbaik yang ada di Kecamatan Cigemblong. Hampir setiap hari gula merah dan gula aren dihasilkan oleh para perajin yang ada di wilayah ini. Kemudian gula aren ini didistribusikan ke wilayah lainnya seperti Banten, Jakarta, dan ke wilayah lainnya. Inilah proses awal pembuatan gula aren merah di salah satu sentra pembuatan gula aren di Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Banten. Kecamatan Cigemblong menjadi salah satu daerah yang menjadi produsen gula aren di Kabupaten Lebak. Selain 10 kecamatan lainnya, diantaranya Kecamatan Sobang, Lebak. Melimpahnya bahan baku pembuat gula aren ini menjadikan Kabupaten Lebak sebagai daerah penyuplai terbesar gula aren. Salah satu perajin gula aren, Rustaya, mengatakan warga di Desa Cibungur sudah puluhan tahun memproduksi gula aren tersebut, bahkan turun-temurun sudah menjadi tradisi. Menurutnya tidak perlu keahlian khusus untuk membuat gula aren tersebut. Sudah berapa lama jadi pengrajin gulanya? Udah lama. Dari semenjak kapan sih? Semenjak masih kecil untuk mengikuti orang tua gitu. Oh, jadi waktu pas kecil sering ikut-ikut orang tua? Iya. Bisanya cuma lihat-lihat aja. Oh, lihat prosesnya? Iya, lihat prosesnya. Itu lihat proses awalnya emang dari orang tua langsung? Dari orang tua langsung. Lihatin orang tua, misalnya orang tua ngolah gula aren gitu ya. Cuma lihatin gitu. Terus orang ngajar sendiri bisa gitu. Saya pernah diajarin orang tua. Dalam sehari, Rustaya bisa menghasilkan 10-20 buah gula aren atau biasa disebut 2 kojor. Satu kojor yang berisi 5 buah gula aren ini biasa dijual dengan harga Rp30.000. Warga biasanya menjual hasil olahan gula aren tersebut ke Pasar Cikupa yang masih berada di Desa Cibungur. Di sana para pembuat gula aren dari berbagai daerah di Kecamatan Cigemblong datang untuk menjajakan gula aren hasil produksi lokal dan pembuatannya pun masih secara tradisional. Yusef Kurnia, Jopos TV, Lebak, Banten. Selanjutnya pemirsa, ada sepasang suami istri petani gula aren di Desa Tumaluntung, Kabupaten Minahasa Utara yang tetap bertahan menjaga kualitas gula aren mereka. Dan mereka ini sudah 30 tahun memproduksi gula aren yang dibuat dengan cara tradisional tanpa menggunakan bahan kimia. Indonesia, negara yang dilewati garis khatulistiwa ini, menyimpan berbagai macam pohon dengan segala pemanfaatannya. Provinsi Sulawesi Utara juga banyak ditumbuhi pohon enau atau warga di sini menyebutnya pohon seho. Tanaman jenis palma ini sangat dimanfaatkan oleh warga Buminyur Melambai dengan membuat gula aren atau gula merah. Salah satunya Opak Pandey dan Omak Nona di Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Kedua petani gula aren ini bukan sekedar petani dadakan. Kedua pasangan suami istri tersebut sudah menjadi petani gula aren sejak 30 tahun yang lalu. Di tengah ganasnya bumi yang sedang berpandemi, keduanya saling membantu untuk menyambung hidup di hari tuanya. Proses pembuatan gula aren terbilang cukup mudah. Hanya mengambil air nira yang manis untuk menjadi bahan utama membuat gula, yang kemudian dimasak pada kuali yang lumayan besar selama
kurang lebih 3 hingga 4 jam. Ya, Opa, jadi yang bikin gula merah itu bagus dengan nyanda apa DP faktornya? Ya bagus, lupa ini ada campuran. Oh, berarti ada yang suka ada campur? Ya ada tuh bagi lain, campuran pepaya atau semiki. Kalau begitu Jadi lebih untung. banyak tuh gula tapi tawar. Langsung manis. Sebanyak besar di cookies. Ini manis. Iya, pantasan sama yang gula-gula rupa Jawa. Ada Gula-gula Jawa campuran. begitu kan nggak manis. Oh, Iya, so campuran pepaya masa itu atau semiki. Semiki orang kupas. kalau dorong Opa di sini memang masih pakai asli ya, cuma gula. Asli. Cuma gula saja dan tidak campur. Dalam satu kali panen air nira atau air saguer, Opak Pandey mampu membuat gula merah hingga 15 biji yang dijual dengan harga yang murah hanya 10 hingga 15 ribu rupiah per bijinya. Untuk kualitas, gula merah yang diproduksi oleh Opak Pandey dan Oma Nona berkualitas baik yang dibuat dengan cara tradisional tanpa memakai bahan kimia campuran. Nah, gula merah atau gula aren mempunyai rasa yang manis, sama seperti kedua pasangan suami istri ini yang mempunyai kisah manis untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya.
Sebuah toko di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur dikenal sebagai toko kopi legendaris di kalangan warga ibu kota Jakarta nih pemirsa. Meski masih mempertahankan bisnisnya hingga kini, toko Sari Murni menjual berbagai jenis kopi terbaik Nusantara. Minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Tak heran di Indonesia, kedai kopi banyak bermunculan. Kini, rasanya tidak sulit menemukan kedai kopi modern hingga konvensional yang menjual secangkir kopi. Keberadaan toko kopi Sari Murni bisa menjadi sebuah bukti bahwa budaya menikmati kopi sudah mengakar sejak lama di Indonesia. Toko kopi yang menjual biji hingga bubuk kopi ini sudah ada sejak 1952. Awalnya, toko kopi legendaris ini sempat berpindah-pindah tempat, mulai dari berjualan di bawah pohon di dekat stasiun Jatinegara, hingga akhirnya menetap di sebuah ruko, masih di kawasan yang sama. Zaman dulu orang tua saya ngajak abangnya terus ngajak adiknya, jadi 3 saudara ya. 1992 lah. Tapi dulu posisi kan bukan di sini, di dekat stasiun, tapi pinggir jalan di bawah pohon sengon. Terus ya tahun 72 pas PJK bangun pindah ke sini, 74 pindah dekat stasiun lagi. Sekarang dibongkar ya balik sini lagi. Toko kopi yang saat ini dikelola oleh generasi kedua menjual kopi-kopi fresh atau kopi yang baru saja digiling tanpa pengawet. Kopi yang dijual di toko ini berasal dari biji kopi terbaik yang ada di Nusantara, dengan jenis Robusta dan Arabica yang didatangkan dari Sulawesi. Dari Sulawesi dan Sumatera, cuma 2 sih, kita cuma Sulawesi sama Sumatera. Iya, yang kalau Sulawesi ya biasanya Toraja buat Arabikanya, tapi kalau yang Robustanya kan dulu Sulawesi juga ada, tapi kalau Gayo ya Sumatera yang Arabikanya. Ragam jenis kopi ini dijual mulai harga Rp60.000 hingga Rp200.000 per kilogramnya. Toko Sari Murni ini tidak hanya menyediakan bubuk kopi, konsumen juga bisa membeli biji kopi yang diinginkan, baik murni maupun campuran lebih dari 1 jenis biji kopi. Tidak hanya usianya saja yang telah capai 70 tahun, toko ini juga masih menggunakan alat penggiling kopi tua setiap hari. Oh ini dari zaman dulu Pak, dari orang tua saya udah umurnya sama saya bukan mesin gilingnya. Tapi ya mesin giling, kalau teknologi sih serasa hampir sama aja, cuma yang sekarang punya mungkin lebih banyak variasinya deh, bisa langsung misalnya mau mesin bikin cappuccino atau espresso gitu, biasanya tinggal disetel langsung dia ngatur sendiri buat kekasaran. Toko Sari Murni buka dari Senin sampai Sabtu sejak pukul 9.30 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Toko Sari Murni menjual kopi dengan merek Bintang Mercy atau lebih dikenal masyarakat dengan kopi cap sedan. 70 tahun usia bisnis ini, toko kopi legendaris di ibu kota masih akan terus menghadirkan bubuk dan biji kopi terbaik bagi para pecinta kopi. Devri Novaldi, Seto Pratomo, JPM TV. Sebuah kedai kopi di Depok, Jawa Barat menawarkan pengalaman ngopi di pagi hari dengan cara berbeda nih pemirsa, yaitu ngopi sambil berjemur. Nah, kira-kira seperti apa ya ngopi sambil berjemur? Kita lihat yuk liputannya berikut ini. Pandemi seperti saat ini, kita harus pintar-pintar jaga kesehatan. Nggak melulu harus berolahraga yang berat, bisa juga dengan sedikit meregangkan otot sambil berjemur. Nah, sekarang saya akan mencoba berjemur dengan cara yang berbeda. Penasaran? Mari ikuti saya. Kedai Nyambi Kopi
di Depok, Jawa Barat ini sejak sepekan terakhir menawarkan paket berjemur sambil ngopi seharga Rp50.000 per orang. Sebelum datang, Anda wajib mendaftar melalui formulir online di media sosial Nyambi Kopi untuk memilih hari dan jam kedatangan. Tersedia 3 sesi, yaitu pukul 8 hingga 9 pagi, 9 hingga 10 pagi, dan 10 pagi hingga 11 siang. Selamat pagi Mbak. Halo, selamat pagi. Udah order Mbak atas nama Yuli. Jam berapa? Jam 9 sampai jam 10. Pakai jemur ya? Iya, Oke, pembayarannya mau tunai apa non tunai? non tunai aja. Untuk scan QR langsung di scan di bawah aja. Oke. Setelah pelayan memberikan matras, Anda dapat langsung berjemur di halaman samping kedai dengan durasi hingga 1 jam. Sambil berjemur, Anda bisa sedikit meregangkan otot. Namun, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan saat berjemur di ruang publik. Pertama, pastikan menggunakan pakaian yang nyaman untuk Anda bergerak, jangan melepas masker. Anda juga dapat memanfaatkan media sosial untuk mencari referensi gerakan sederhana yang dapat dilakukan sambil berjemur. Batasi durasi berjemur 15-20 menit. Terakhir, berjemurlah 2 hingga 3 kali seminggu. Ide berjemur sambil ngopi tercetus dari pemilik kedai, Andri B. Ia turut terdampak kebijakan PPKM. Untuk menarik minat konsumen, Atri pun putar otak. Ini mungkin baik untuk diaplikasikan sebagai bentuk nyata dari konsep-konsep gaya hidup sehat kan gitu kan. Dimana kadang ngopi itu identiknya sama nongkrong hanya seperti itu aja. Nah, saya berpikir ini mungkin baik untuk dijadikan program ini gaya hidup sehat gitu kan, berjemur sambil ngopi. Dari membeli paket berjemur seharga Rp50.000, Anda mendapat pinjaman matras, segelas kopi, air mineral, dan makanan ringan. Mencari suasana baru saat berjemur inilah yang menarik minat Muhammad Mufti. Kadang kegiatan kita itu aja, nggak ada salahnya di samping kita nyari kesehatan juga buat diri kita, nyari suasana baru sambil menikmati kopi di bawah sinar matahari juga. Jadi refreshing buat diri sendiri juga lah. Paket berjemur sambil ngopi dibatasi hanya untuk 5 orang dalam satu sesi. Ini dilakukan agar di tengah pandemi protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Berjemur di pagi hari dapat meningkatkan vitamin D di dalam tubuh sehingga fungsi otot dan juga syaraf lebih terjaga dan dapat membentuk imun. Dan tidak ada salahnya untuk turut melariskan usaha para pelaku UMKM yang terdampak pandemi ini. Dan sekarang saya mau lanjut nyeruput kopi saya dulu ya. Dari Jakarta, Yuli Horisman, Aris Sandi, CPM TV. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal.
Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. Pemirsa, jika Anda berkunjung ke Desa Daun, Sangkapura, Gresik, Jawa Timur, Anda wajib nih mencoba ragam hidangan lobster di restoran ini. Nah, karena selain Anda bisa menyantap hidangan lobster, Anda juga disuguhkan pemandangan menarik. Bila Anda berkunjung ke Pulau Bawean, tentu saja selain disuguhi pemandangan alam, tak lengkap bila tak mencicipi lezatnya lobster. Bila di kota besar, harga satu lobster dibanderol jutaan rupiah, namun di Desa Daun, Sangkapura, Gresik, Jawa Timur jauh lebih murah. Seperti di rumah makan Mak Iza di pinggir sawah Desa Daun. Di sini tersaji ragam menu lobster, mulai dari sop, lobster goreng, serta lobster kela merah. Yang sering diburu penikmat kuliner tentu saja sop lobster. Untuk satu lobster ukuran sedang dibanderol Rp150.000, sementara ukuran besar Rp250.000. Satu porsi lobster bisa dinikmati beberapa orang. Orangnya yang mau masak Apa aja biasanya kalau lobster? Dimasak apa aja? dimasak sambal pedas, ada sambal manis, ada sambal tomat, ada lacelo, ada peceknya, biji caki. Oh gitu, itu yang khas Bu ya? Khas. Itu biasanya yang kesini orang dari mana aja Bu? Banyak macam-macam. Dari Tambak ada Sangkapura, orang itu Pudakit. Banyak Bu ya? Semua masakannya mantap, saya paling suka sama lobsternya. Gitu. Lobsternya gini-gini masih fresh. Gitu. Harganya gimana Bu? Harganya terjangkau. Terjangkau ya? Ibu memang sudah sering sih? Sering, biasanya sekikil. Namun ingat, jika menyantap lobster harus menimbang faktor kesehatan karena lobster tinggi kolesterol. Muhammad Amin, JTV, Gresik, Jawa Timur. Pemirsa, menikmati kuliner ala restoran Anda bisa dapatkan di kedai makan-makan yang ada di Kecamatan Bulelawang. Di tempat ini bermacam kuliner restoran yang disajikan oleh chef bintang 5, namun dengan harga yang bersahabat di kantong.
Menikmati kuliner dengan kualitas mewah dengan harga yang merakyat kini bisa dinikmati masyarakat Kabupaten Malang. Konsep itu disajikan kedai makan-makan. Kedai makan-makan ala Resto Bintang 5 ini berlokasi di Jalan Raya Krebet Sengrong, Kecamatan Bulelawang, Kabupaten Malang. Di sini, kedai makan-makan mengkonsep tempatnya begitu kekinian ala milenial. Kedai ini berkolaborasi antara Chef Bintang 5 dan jebolan audisi pelawak Indonesia Joni Hermanto. Mereka membuat konsep kuliner Bintang 5 dengan harga merakyat yang tidak lupa tetap menjaga kuliner asli Indonesia. Seperti yang diperagakan oleh Chef Albert Mardianto Robot dalam penyajian kuliner nasi kebuli dengan bahan-bahan yang diimpor, namun harga yang dipatok dari Rp10.000 hingga Rp35.000 per porsi. Sementara untuk makanan penutup atau dessert dimulai dari harga Rp15.000 saja. Jadi kita ingin membawa makanan-makanan yang tadinya hanya orang-orang yang yang spending money-nya tinggi, tapi makanan ini bisa dirasakan dengan orang-orang yang spending money-nya tengah-tengah, atau tidak terlalu tinggi. Kedai makan-makan mengutamakan sajian makanan ala Bintang 5 namun terjangkau. Kedepan, kedai makan-makan memberikan tawaran kepada masyarakat luas yang ingin bermitra. Khairul Anwar, JTV Malang, Jawa Timur. Pemirsa, biasanya mie ayam itu disajikan di atas mangkuk kecil. Nah, kali ini berbeda nih, mie ayam dihidangkan di atas wajan. Kira-kira seperti apa ya mie ayam yang dihidangkan di atas wajan? Kita lihat bersama yuk liputannya berikut ini. Bila biasanya mie ayam disajikan di atas mangkuk atau di atas hot plate, tapi berbeda dengan mie ayam kedai mertua yang berada di Jalan Ki Ageng Surodipoyono, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Mie ayam ini justru disajikan di atas wajan kecil berdiameter 15 cm. Sekilas mie wajan ini memang terlihat unik. Bagi pengunjung yang ingin menikmati mie ayam ini akan disuguhkan di atas wajan dengan aneka topping yang beragam dan dapat dipilih sesuai pilihan. Aris Yudhiawan, pemilik warung mie wajan, mengatakan terinspirasi membuka mie ayam wajan saat dirinya membuat mie ayam di rumah. Aris yang pernah menjadi karyawan mie siap saji di Kota Madiun tersebut mengaku ingin berjualan mie ayam dengan konsep penyajian yang berbeda dengan wajan. Ini kita buat sendiri. Sehari laku berapa porsi mas ini selama 5 hari ini? Untuk yang kurang lebihnya 50 porsi ya. Ya sekiranya soalnya ini yang Eka Wulan, pecinta kuliner dari Madiun, saat mencoba menikmati mie wajan mengatakan tertarik setelah melihat foto sajian mie wajan di media sosial yang menurutnya unik. Hal senada juga dikatakan Sri Mulyani dari Pacitan yang penasaran dengan mie wajan yang menurutnya di Kota Madiun dan sekitarnya belum ada. Ada yang dikasih mie ayam kepala, mie ayam ceker, kemudian juga mie ayam sayap, mie ayam telur puyuh. Ini juga menurutku beda lah kalau dibanding dengan mie ayam lainnya gitu. Kalau di Madiun saya rasa baru ini sepengetahuan saya ya. Kalau yang lainnya belum ada sih. Kalau menurutku ini ide yang kreatif. Apa ya, toppingnya mungkin lebih banyak. Terus ini sih apa? Ini loh mas, wajan. Ini saya tuh baru nemuin ini. Saya kan seling muter-muter di beberapa daerah. Mie ayam biasanya kan diwadahi mangkok gitu ya. Dan menurut saya ini unik kayak gitu. Kalau rasa the best, enak sih menurut saya, rekom gitu. Harga mie ayam wajan ini seporsinya mulai Rp8.000 sampai Rp12.000. Mie wajan kedai mertua buka mulai jam 10 pagi hingga jam 8 malam. Ega Patria, JTV Madiun, Jawa Timur.
PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya. PLN siagakan 4.782 personel jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang tol Trans Jatim, PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal. Dukung ketahanan pangan di bulan Ramadan, PLN gelar sembako pasar murah di Tugu Pahlawan, Surabaya.